Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai 20. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai 20. Dalam Injil kali ini kita merenungkan sebuah teks panjang tentang pengusiran iblis yang disebut legion yang menyengsarakan dan menyiksa seseorang. Penginjil Markus mengkaitkan tindakan kuasa kejahatan dengan 4 hal. Pertama, dengan kuburan, tempat orang mati. Kematian yang membunuh kehidupan. Kedua, dengan hewan babi yang dianggap binatang haram. Ketidakmurnian yang memisahkan diri manusia dari Tuhan. Ketiga, dengan laut yang dianggap sebagai simbol kekacauan yang ada sebelum penciptaan dan kekacauan yang menghancurkan alam. Keempat, dengan kata legiun, nama yang diberikan kepada tentara Kekaisaran Romawi, kekaisaran yang menindas dan mengeksploitasi orang. Saudara dan saudari, Yesus mengatasi kuasa kejahatan dalam keempat pokok ini.
Kemenangan Yesus memiliki jangkauan yang sangat besar bagi masyarakat pada tahun 70-an, masa di mana Markus menulis Injilnya. Komunitas ini hidup dalam penganiayaan oleh legiun Romawi dengan ideologi yang memanipulasi keyakinan populer mengenai iblis untuk menakut-nakuti orang dan untuk membuat mereka taat. Kekuatan jahat, perlakuan buruk, dan mengasingkan orang. Ayat-ayat awal menjelaskan keadaan orang-orang sebelum kedatangan Yesus. Dalam menggambarkan perilaku orang yang kerasukan iblis, penginjil Markus mengkaitkan kuasa kejahatan dengan kuburan dan kematian. Di hadapan Yesus, kuasa kejahatan menghancurkan dirinya sendiri dan menghancurkan orang lainnya. Dalam uraiannya tentang kontak pertama antara Yesus dan orang yang kerasukan iblis, Markus menandaskan bahwa kekuatan iblis yang pada awalnya tampaknya sangat kuat, lama-kelamaan melemah di hadapan Yesus. Orang yang kerasukan iblis itu berlutut, meminta untuk tidak dikeluarkan dari wilayah itu, dan akhirnya mengatakan namanya adalah Legiun. Dengan nama ini, Markus menghubungkan kekuatan jahat dengan kekuatan politik dan militer Kekaisaran Romawi yang mendominasi dunia melalui pasukannya. Saudara dan saudari terkasih, kuasa kejahatan tidak murni dan tidak memiliki otonomi maupun konsistensi. Iblis tidak memiliki kekuatan dalam gerakannya. Dia hanya bisa masuk ke dalam babi dengan izin Yesus. Setelah dia masuk ke dalam babi, iblis menjatuhkan diri ke laut. Ada 2000 ekor babi. Menurut bangsa pada masa itu, babi adalah lambang ketidakmurnian atau dosa. Dosa mencegah manusia memasuki hubungan dengan Allah dan dari perasaan diterima oleh Allah. Laut adalah simbol kekacauan yang ada sebelum penciptaan dan yang menurut keyakinan waktu itu mengancam kehidupan. Episode tentang babi-babi yang melemparkan diri mereka ke dalam laut ini aneh dan sulit dipahami. Tetapi pesannya cukup jelas. Di hadapan Yesus, kuasa kejahatan tidak memiliki otonomi maupun konsistensi. Orang yang percaya kepada Yesus telah mengatasi kuasa kejahatan dan tidak boleh takut dan tidak perlu takut. Saudara dan saudari, bagaimana reaksi penduduk setempat melihat peristiwa itu? Atas saran dari penjaga ternak yang mengurus babi-babi itu, orang-orang di tempat itu berlari untuk melihat pria yang telah dibebaskan dari kuasa kejahatan yang saat ini dalam keadaan sadar sepenuhnya. Tapi legiun telah memasuki babi, dan untuk alasan ini mereka meminta Yesus untuk pergi. Bagi mereka, babi-babi lebih penting daripada manusia yang baru saja kembali normal. Babi-babi itu juga memiliki nilai ekonomi yang besar bagi penduduk setempat. Saudara dan saudari, pada masa kita saat ini, terkadang kita takut diberi pilihan untuk meninggalkan kekayaan demi hidup damai dalam Kristus. Mewartakan kabar baik berarti mewartakan apa yang telah Tuhan lakukan bagimu. Orang yang dibebaskan dari iblis itu ingin mengikuti Yesus, tetapi Yesus memberitahu dia, "Pulanglah ke rumahmu dan katakan kepada mereka semua apa yang telah diperbuat Tuhan atasmu dan bagaimana Tuhan telah mengasihimu." Markus mengarahkan ungkapan Yesus kepada kita juga. Bagi sebagian besar dari kita, untuk mengikuti Yesus berarti pergilah ke rumahmu, pergilah ke keluargamu, ke masyarakat, dan sampaikan kepada mereka apa yang telah Tuhan lakukan bagimu. Saudara dan saudari, refleksi pribadi bagi kita. Ayat apa yang paling Anda sukai atau yang paling berkesan bagi Anda, dan mengapa? Pria yang disembuhkan oleh Yesus ingin mengikuti Yesus, tetapi ia hendaknya tetap tinggal di rumah dan memberitahu kepada semua orang apa yang telah Yesus lakukan baginya. Apa yang telah Yesus lakukan untuk Anda semua. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan.
depan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.